Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas qul la ilaha illallah tuflihu. Sadaqallahu azim wa sadaqal karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Bapak Rektor UMP, Bapak Dr. Anjar Nugroho MSI MHI, dan saya kenal banget beliau. Ini orang baik, biasanya kalau pesen sama rektor seperti ini pokoknya nggak perlu pakai periode, pokoknya seterusnya saja karena ini orang baik. Nah, biasanya kalau orang baik pesen saya satu, jangan pernah dijubur sebelum mati, ya gitu. Nah, yang saya hormati Ketua LPPI Dr. Asep Daud Kasase MAG, yang saya hormati Wakil Rektor Dr. Jebul Suroso, yang saya hormati Bapak Ihsan Mujahid, Bapak Ahmad Karel Wawan, Pak Anwar Ma'ruf, dan dari BPH ya, alhamdulillah hadir, dan seluruh sivitas akademika, staf edukatif, dan semua partisipan. Mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Hari ini sesuai dengan tema, mudah-mudahan keberkahan senantiasa dilimpahkan pada kita. Yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Yang masih punya masalah dalam hidup mudah-mudahan diberi penyelesaian yang terbaik. Yang masih jauh dari jodohnya mudah-mudahan didekatkan dengan Zoom ini, ada saling berjodohan. Yang sudah punya jodoh belum ada keturunan, mudah-mudahan setelah Zoom ini akan hamil. Amin. Yang masih punya utang piutang belum lunas, mudah-mudahan dengan keberkahan ini nanti Allah menjadikan lupa orang yang mengutanginya. Yang amin, banyak ini, banyak yang punya utang. Memang ternyata banyak yang ODP, orang tidak punya penghasilan. Hari ini aplikasi yang luar biasa kepada UMP sekian tahun, zaman Pak Rektornya Pak Joko saya beberapa kali, tapi setelah Rektornya Pak Anjar kok baru kali ini ya. Padahal Pak Anjar ternyata tadi malam ikut kajian juga dengan Pak Din Samsudin, dengan Prof. Mukti juga, ya Abdul Mukti, dan banyak. Memang setiap malam Jumat itu saya bersama Pak Adi Aksal Daud, bersama Pak Din Samsudin bikin kajian namanya kajian orbit. Dulu pengajian artis, tapi sekarang tidak hanya artis karena lintas profesi, lintas karya juga. Beberapa kadang-kadang ketua MPR pun juga ikut kajian itu. Pertama tentang silaturahim ini luar biasa, ini patut saya apresiasi karena layak khulul jannah mangkoti rahim, begitu sabda Nabi. Nabi kalau bersabda nggak pernah salah, karena Nabi adalah sidik, amanah, tablik, fatonah, al-amin, maksum. Nabi itu nggak pernah bohong. Itu yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu mahasiswa UMP dan dosennya. Dan masyarakat umum, karena Nabi itu fatonah. Fatonah itu saya paling nggak nyaman nyebut fatonah karena fatonah masih di penjara gara-gara impor daging sapi kemarin. Tapi itu bukan fatonah, itu fatanah. Fatanah orang yang banyak fitnah. Kalau fatonah itu orang yang punya kecerdasan, keluhuran budi, ada ketulusan batin, itu fatonah. Nabi mensabdakan layak khulul jannah mangkoti rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim, menghubungkan rahim di antara kita. Paling tidak dengan suasana corona ini akan diadakan tafarrujul hamin, yaitu bebas dari penyakit sumpak-sumpak, stres-stres. Kenapa? Karena ini penting, nanti kapan-kapan kita bahas khusus mengenai manajemen stres, karena rata-rata kita bekerja ini banyak stresnya, banyak under pressure-nya, tidak dengan hati, tidak happy at work. Ciri kerja yang tidak happy at work itu gampang, tidak happy itu kalau dia masih under pressure, artinya kalau pimpinan nggak datang dia senang, itu menunjukkan dia masih kerjanya belum ikhlas. Ya, kemana pimpinan nggak datang? Pak Dekan kemana nggak datang?
Sakit nggak sakit, opnam nggak opnam, stroke nggak stroke lah. Kalau dia senang itu sudah namanya sudah tidak dengan hati. Kalau sudah tidak dengan hati, maka kerjanya tidak ikhlas, maka tidak akan tuntas, tidak akan cerdas, tidak akan keras, dan mohon maaf tidak berkualitas. Maka teamworknya rendah. Kalau teamwork rendah, budgeting rendah, produktivitas rendah. Makanya orang kalau jarang silaturahim itu membuat hatinya jauh. Kalau hatinya jauh ada gesekan, maka mudah untuk marah. Maka orang marah pasti satu dijauhkan hatinya, dua pasti teriak, tiga pasti bahasanya kasar, empat pasti emosional, dan lima pasti tidak masuk akal. Deket tapi teriak, goblok, deket kok teriak, pelan, goblok, itu nggak mungkin. Apalagi kalau Jawa Timur, hancur gitu. Nggak mungkin orang marah kok, hancur, nggak mungkin. Nah, karena apa? Sudah kehilangan akalnya, kehilangan emosinya luar biasa. Dan silaturahim akan memberkahkan rezeki sebagaimana yang akan kita lakukan ini. Paling tidak akan waziyadatun ilmu, bertambah ilmu. Bahkan kita wa ma'isatin, berkah rezeki kita, bahkan wasofifin karim. Dengan demikian, kita sudah saling mengenal. Di sini ada Mbak Dewi, ada Pak Agus, ada Pak Tono, ada saling kenal. Paling tidak Mbak Desti, ada Pak Yuda, Pak Dwi, segala macam, Pak Budiono. Paling tidak kalau saya ke Purwokerto, insya Allah ya, itu menduan-menduan pasti akan keluar. Kenapa? Karena akan bertambah persaudaraan. Apalagi di suasana corona, ini betul membawa berkah pada kita, maka jangan pernah mengutuk corona. Karena corona dihadirkan oleh Allah untuk membawa keberkahan bagi kita. Saya menulis ada 45, saya kumpulkan 45 keberkahan dari corona. Dari corona ternyata kita bisa menerabas ruang dan waktu, dan Masya Allah kadang-kadang bukan hanya antar kota, antar negara, bahkan saya kadang-kadang antar benua. Zoom meeting malam di mana, pagi di mana, sore di mana, kadang-kadang kedutaan Amerika, terus ke Korea, kemana, karena kedutaan negara sekarang juga asik bikin Zoom. Karena banyak orang yang WFH ini membuat jika sadar kepada agama. Dari WFH, dari banyak work from home, dengan adanya corona, ternyata keberkahannya ada ketahanan rumah tangga yang luar biasa. Bahkan saya senang dengan Zoom meeting seperti ini, karena apa? Lebih fokus daripada off-air. Itu daripada off-air itu kalau pengajian biasanya, mohon maaf, baru dimulai saja sudah Bismika Allahumma afiyakus kamu, dan duduknya di belakang, ustadznya masih serius, yang dengarkan sudah billahi taufik wal hidayah. Ustadznya masih di mana, yang dengarkan sudah sampai Sidratul Muntaha. Nah, makanya dari sini lebih fokus, karena terpaksa harus melihat sini. Walaupun ada yang cuma absen. Begitu absen, videonya dimatiin, terus ditinggal nampak. Ada yang beberapa ini kan sengaja videonya dimatiin, supaya Pak Rektor nggak kelihatan kalau gitu ya. Dan juga ada banyak hal kaitannya corona ini membawa keberkahan, karena dengan adanya corona nanti hidup kita menjadi lebih baik. Kita lebih perhatian kepada kesehatan, pada kebersihan, pada keluarga. Yang hari-hari ini, mohon maaf, itu kita sudah lupa memfungsikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, nanti akan kita breakdown itu. Dan apalagi apresiasi berikutnya adalah kita bikin kajian ilmu. Mohon maaf, Rasulullah bersabda, wa mayyudilau bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang baik di mata Allah hanya orang-orang yang paham agama. Dan tidak ada kebaikan selain itu. Maka apapun karirnya, berapapun besar gajinya, tidak ada artinya di mata Allah kalau dia tidak paham agama. Maka tidak peduli mau dosen, mau karyawan, mau rakyat, jelata, maupun dia pejabat, tidak peduli. Yang penting dia paham agama. Asal paham agama, dia orang yang baik. Di mata Allah, orang baik hanya orang yang paham agama. Maka setiap orang ingin masuk surga, dan surga dihubungkan dengan ilmu. Maka UMP hari ini mengadakan kajian, itu kaitannya dengan jalan menuju surga. Man salaka thoriqan yalqahu bihi ilman salallahu thoriqan jannah. Siapa yang melonggarkan waktunya, hartanya, tenaganya, pikirannya untuk menghadiri majelis ilmu, maka sesungguhnya dia merintis jalan menuju surga. Apalagi ayat yang sudah diterangkan Pak Rektor, itu harusnya saya yang menerangkan, malah diterangkan duluan. Jadi susahnya kalau punya rektor sering ngaji itu susahnya gini. Itu harusnya sambutan malah menerangkan pengajian. Ya fa'iladina amana minkum waladina utul ilma daraja.
Allah akan tinggikan derajat orang yang punya ilmu dan punya keimanan. Nanti kalau kita baca tafsirnya, luar biasa. Kelebihan orang berilmu itu sampai Allah aja ngalah kepada hukum-hukumnya yang difatwakan oleh majelis ilmu. Artinya dimaksudkan orang-orang yang punya ilmu dan punya keimanan. Hari ini banyak orang bicara tentang bagaimana anjuran sholat berjamaah dengan lurus dan rapat. Tapi karena ahli ilmu boleh memfatwakan, tidak boleh lurus dan boleh lurus tapi tidak boleh rapat. Dan itu harus kita tunaikan gitu. Nah, karena kebetulan imam masjid saya ada di sini, Ustadz Khayan ya. Ini Ustadz Khayan itu imam masjid saya karena bersebelahan dengan saya. Karena makannya sering numpang di rumah saya. Ya, nah, artinya sering kita makan-makan saya yang terakhir Ustadz Khayan. Itu juga orang baik Pak, tolong betul dijaga betul Ustadz Khayan di UMP. Alhamdulillah. Jadi dari sisi ini sampai mohon maaf, sesuatu yang dilarang itu oleh Allah boleh dibolehkan, boleh dihalalkan oleh orang yang berilmu. Atau yang dihalalkan bisa diharamkan. Gula itu ya halal, tapi kalau ada penyakit, dia kena penyakit gula, kena diabetes meletus, maka dilarang makan gula. Kambing itu sesuatu yang disenangi Rasulullah, tetapi orang berilmu bisa mengharamkan. Itulah kelebihan orang berilmu. Itu yang ayat yang dibaca surat Mujadilah ayat 11 yang diterangkan Pak Rektor tadi. Sampai-sampai orang dilarang makan kambing kalau dia tensinya tinggi. Siapa yang memfatwakan? Orang yang punya ilmu. Kalau dia nekat, tulku bi'aitikum ila taluka. Dia matinya dalam kebinasaan. Bahkan Imam Syafi'i rahmatullah alaih, imam madhab yang paling banyak pengikutnya di seluruh dunia, mengatakan 1 jam kita Zoom meeting seperti ini, 1 jam kita belajar ilmu agama, pahalanya melebihi sholat tahajud semalam suntuk. Yang barangkali semalam tadi tidak semuanya kita sholat tahajud. Dilihat dari wajah-wajahnya, bukan wajah-wajah orang yang lagi sholat tahajud. Mohon maaf, karena S3 saya punya psikologi, jadi saya tahu psikologi. Psikologi itu gampang, yang belum nikah, kalau cari istri, usahakan betul jangan cari wanita yang berkacamata. Karena ada temuan psikologi modern, orang yang berkacamata itu kalau sudah nikah, kecenderungannya kurang setia. Itu ada kecenderungan psikologis. Kenapa? Terbukti secara empiris, wanita yang berkacamata kalau sudah nikah, kalau bangun tidur, dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata suaminya. Nggak ada hubungannya Bu Desti, nggak usah dilepas Bu Desti, itu nggak ada. Tapi serius, dia pisah dengan suami 2 minggu nggak masalah, tapi kacamata nggak ada 2 jam, kiamat. Itu semuanya. Pertama cari kacamata, yang kedua kacamata bukan untuk cari suami, untuk cari handphone. Itu. Karena wanita zaman now itu lebih akrab pada handphone daripada kepada pasangan. Itu artinya apa? Kadang-kadang ada curhatan ke saya, bagaimana istri saya zaman now ini lengketnya dengan handphone itu sampai dalam tidur saja di dalam selimut masih memancarkan nur, wajahnya bercahaya di dalam selimut. Dikira wajahnya memancarkan nur bercahaya, ternyata dibuka mainan HP di tengah itu semuanya. Nah, untuk itulah maka luar biasa. Bahkan di suasana perang, suatu ketika Madinah mau diserang musuh. Karena mau diserang musuh, maka ada bela negara. Musuhnya sekutu lagi. Jadi orang kafir bersama orang-orang munafik, bersama orang-orang yang, mohon maaf, bersama orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengingkari perjanjian piagam Madinah, menyerang Madinah. Maka semua bela negara di tengah-tengah semua orang keluar Madinah, maka turun surat At-Taubah ayat 122. Boleh saya dibacakan sebentar? At-Taubah ayat 122. Ada yang siap Quran? At-Taubah minimal terjemahnya aja supaya agak cepat sampai poinnya. Ya. Enggak siap Quran. Pakai handphone sebentar. At-Taubah ayat 122. Ayat ini turun berkaitan dengan satu ketika Madinah diserang musuh, semuanya bela negara perang, maka diturunkan nggak boleh semuanya perang. Maka harus ada sebagian yang menuntut ilmu. Maka kajian di UMP nggak boleh berhenti walau keadaan perang, apalagi cuma pandemi. Nah, pandemi tidak bisa, apapun yang bisa kita lakukan. Mungkin ada yang sudah siap dari mahasiswa, dari dosen atau dari apa? Ya, izin, 122. Siap, Ustaz? Ya, silakan. Menurut ini surat At-Taubah ayat 22 yaitu 122. Ya, langsung dibaca terjemahannya aja biar agak.
Saya lupa mengingatkan. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Ya. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu tetap menjaga dirinya. Ya, ayat ini turun dalam keadaan perang, maka di stop. Nggak boleh semuanya berangkat, padahal perang loh. Sesuatu untuk bela negara, penting banget, tapi ada yang lebih penting, yaitu menuntut ilmu, maka sebagian suruh kembali oleh Rasulullah, jangan semuanya berangkat perang, supaya tradisi keilmuan tetap jalan. Maka di saat pandemi, sekali lagi apresiasi pada Pak Anjar Nugroho, ini masih diadakan kepada LPPI, masih Pak Asep, Masya Allah, masih tetap mengadakan kajian, walau dengan secara virtual seperti ini. Dan kajian utamanya tentu untuk membuat perubahan. Kapan-kapan kita akan bicara tentang bagaimana Islam membawa perubahan, Islam yang transformasional. Ada 6 isu perubahan, nggak sia-sia kita bikin kajian kalau nggak ada perubahan. Karena kalau nggak ada perubahan itu sifat kekafiran. Dan sebagaimana dikatakan Pak Rektor tadi, semua pengajian untuk diri kita. Kalau hari ini yang ngomong saya, maka yang paling dekat dengan mulut saya adalah kuping saya sendiri. Maka saya sedang nasihati diri saya sendiri. Maka Ikrimah setiap mau baca Quran, itu nangis dulu. Mohon maaf, sahabat Ikrimah. Kenapa? Ini untukku, ini untukku. Jadi kalau disebut ayat munafik, jangan-jangan kita yang munafik. Betul Pak Rektor tadi. Itu kafir, mungkin kita tidak kafir, tapi sifat kekafiran ada pada diri kita. Maka kenakan pada diri kita sendiri. Maka sia-sia kalau kita bikin kajian tidak membawa perubahan. Maka kapan-kapan itu kita bikin buat perubahan, karena Islam itu perubahan, Islam itu jalan, thariqah jalan, suluk jalan, syariat jalan, maka di jalan harus ada berubah. Latar kabunna tobakonan tobak, meningkat sedikit demi sedikit, maka UMP tahun depan harus lebih baik daripada UMP sekarang. Setelah corona nanti harus lebih baik daripada di masa corona. Kesejahteraan karyawan dosen di UMP tahun depan harus lebih baik daripada saat corona. Nah, itulah namanya perubahan. Ya, kalau gini giliran ini langsung diaminin kenceng-kenceng. Ya, tapi kinerjanya juga harus lebih baik. Itu produktivitasnya harus lebih baik. Maka ada 6 isu perubahan yang harusnya nanti bisa dibikin fokus grup. Mengapa berubah? Berubah kemana? Untuk apa berubah? Apa yang perlu diubah? Siapa yang perlu berubah? Dan bagaimana cara berubah? Itu nanti harus dirumuskan bareng. Sehingga nanti kalau bikin betul-betul kajian ini punya efektivitas, mohon maaf, karena kalau tidak ada perubahan, itu kayak orang kafir, sawaun alaihim a'angdartahum amlam tungdirhum la yu'minun. Orang kafir itu dikasih peringatan, nggak diperingatan, ikut kajian atau nggak kajian, nggak ada perubahan. Maka bahasanya kayak sumum bukmun yumfahum layar jiun, dia lain dikatakan layak kilun. Dia tuli, bisu, buta, dan tidak berakal. Nggak enak kalau pakai bahasa Indonesia. Enak pakai bahasa Purwokerto. Orang kafir itu kasih kajian nggak berubah jadi baik. Itu kayak orang yang irungnya pilek, meripate picek, kupingnya budek, orang duwe utek. Saya ulang. Orang itu kalau dikasih kajian, sudah diinisiasi dengan LPPI, diinisiasi oleh Pak Rektor untuk bikin kajian, tapi tidak merubah dirinya untuk menjadi lebih baik, maka orang itu kayak irungnya pilek, meripate picek, kupingnya budek, orang utek. Begitu bahasa kasar. Tapi itu yang berfirman Allah. Jadi bukan saya kasar, tapi memang sumum bukmun. Yumfahum layak ciun, layak kilun. Nah, maka tujuan kajian ini tentu buat perubahan yang lebih baik. Karena kalau sama itu rugi, kalau lebih jelek itu celaka. Itulah seharusnya kata New Kid on the Block, step by step orang harus menjadi lebih baik. Hari ini kita membahas tentang berkah. Berkah paling tidak ada 4 poin yang harus dicatat. Apa itu berkah? Berkah itu pertama kebaikan yang sifatnya ilahiyah di dalam satu perkara, di dalam satu tindakan, di dalam satu perbuatan seseorang. Maka berkah datangnya dari Allah. Jangan mencari berkah kepada selain Allah. Ke kayu batu besar tidak ada. Dia tidak memberkahi. Atas rahmat berkah Tuhan yang Maha Esa. Jadi berkah itu datangnya dari Allah. Tidak ada sesuatu yang memberkahi kecuali dari Allah. Ini. Maka sifatnya karena sifat ilahiyah. Ya.
Yang kedua, sifatnya ghaibiyah. Karena barokah itu tidak bisa dilihat secara indrawi, tapi bisa dirasakan. Gitu. Kamu dapat berkah berapa kilo? Enggak bisa. Karena unmeasurement, tidak bisa diukur. Yang ketiga, sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah. Padahal lahiriahnya berkurang. Misalnya orang sedekah, uangnya berkurang, tapi sesungguhnya dia bertambah berkah. Maka yang keempat, yang penting, apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dalam kehidupan. Kita sedekah cuma 100.000, itu sedekahnya 100.000, tapi membawa keberkahan. Anak kita sakit, harusnya operasi bisa 200 juta, cukup dikasih kerokin bawang merah sudah sembuh. Itu keberkahan. Karena rezeki kita kerja di UMP yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Banyak dan berkah itu lebih baik daripada sedikit tapi tidak berkah. Bolehlah mengajar di UMP itu gaji sebulan 15 juta. Cukup 15 juta sebulan itu cukup untuk hidup di Purwokerto. Dosen kok gaji 15 juta sebulan cukup. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, trikis, makanya banyak, tidurnya petang, ngorok, ngentutan, ngeleran, ngantuan. Gitu. Punya istri ngantuan aja nggak menyenangkan. Asal diajak ngomong apa saja tahu-tahu udah bilahi taufik wal hidayah. Itu masuk mobil aja pelor, nempel langsung molor. Masuk mobil 4 pertanyaan paling kejawab 2. Mau kemana ini? Mau ke mall? Mau beli apa? Udah bilahi taufik wal hidayah. 2/4 udah hilang semuanya. Saya kalau nyopir kok yang lain tidur, saya minggir. Saya nyopir kok anak istri semua tidur. Saya minggir, saya ikut tidur. Ngapain? Saya suruh nyopir sendiri, yang lain tidur. Kenapa? Karena apa? Perlu kebersamaan di sini. Dari sisi ini, mohon maaf, tidak ada berkahnya. Gaji 15 juta, anak kena narkoba, istrinya hawanya negatif, suaminya galak, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 15 juta, keluarga nggak tenang, dengan gaji 25 juta, tapi keluarganya tenang. Tentu pilih yang tenang. Walaupun cuma 25 juta, tapi tenang, daripada 15 juta, tapi tidak tenang. Inilah keberkahan. Kenapa keberkahan ini? Harta yang dizakati, itu membawa berkah. Karena innamatun soruna, watur zakuna, watur hamuna bida'afaikum. Sesungguhnya kasih sayang Allah, pertolongan Allah, dan keberkahan dalam rumah tangga kita, kalau kita mau peduli kepada orang-orang yang tidak mampu di antara kita. Maka orang yang memelihara anak yatim, orang-orang yang senantiasa rutin dengan zakat infak sedekahnya, dipastikan ada keberkahan dalam hidupnya. Inilah yang disebut dengan berkah. Berkah juga semangat untuk amal baik. Karena bisa saja makanan itu tidak berkah. Nyatanya makanan bisa kenyang, bisa kuat, tapi tidak mampu datang ke masjid. Berarti dari makanannya tidak berkah. Padahal bisa goes. Wah, goes itu bisa sampai ke Borobudur, beli Brompton, beli macam-macam. Beli janda bolong, Masya Allah. Janda bolong, semua janda ya bolong. Kalau belum bolong ya bukan janda itu ya. Janda bolong itu jutaan, tapi sedekah dia nggak kuat. Goes bisa kemana-mana, tapi ke masjid nggak pernah diarahkan. Berarti dari makannya tidak berkah. Maka kenapa makan harus pakai basmalah? 1, dia membawa keberkahan. 2, terhindar dari kemaksiatan. Karena orang yang berbuat dosa itu tidak pernah berdoa. Tidak pernah copet itu berdoa sebelum nyopet. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu nyopetun, enggak pernah. Orang memperkosa, ya Allah, berilah kenikmatan dalam pemerkosaan. Nanti ini ada mahasiswi baru, ya Allah. Enggak mungkin seperti itu. Kenapa? Itu. Karena orang yang berbuat maksiat itu karena ketidakberkahan di dalam rezekinya. Jangan-jangan anak kita sulit dinasihati. Kenapa? Karena rezeki yang kita berikan adalah rezeki yang tidak halal, belum dikeluarkan zakatnya. Maka Rasulullah menasihati pada Zaid, ya Zaid, carilah keberkahan dalam setiap usahamu, jangan masukkan makanan yang haram kepada anak istrimu, karena kamu memasukkan api neraka dalam darah, daging, dan tubuhnya. Begitulah Rasulullah menasihatkan. Jadi keberkahan juga akan didapatkan kalau sesuatu itu halal dan thayyib. Keberkahan bisa ini karena ini waktunya ternyata tidak terlalu panjang, maka keberkahan itu bisa kita usahakan dari sakinah. Kata sakinah itu, mohon maaf ini ada sudah menyusul Zoom berikutnya ya. Kata sakinah itu ada 5 makna.
Sebenarnya ada beberapa, tapi intinya saya sakinah. Sakinah yang pertama adalah tempat tinggal. Orang Arab itu kalau tanya rumah, aina tasbun, di mana kamu bersakinah. Maka orang yang sakinah adalah orang yang betah, orang yang kerasan, orang yang merasa aman di tempat tinggalnya. Maka kalau orang kontrak, jadi kontraktor, kontrak sana, kontrak sini, berarti dia belum punya sakinah. Karena dia masih belum menetap, belum tenang, belum kerasan, belum tinggal secara sakinah. Kata sakinah banyak sekali ayat yang bicara tentang bagaimana bermakna tempat tinggal. Paling tidak, dalam surat An-Naml, coba dibaca, An-Naml ayat 18. At-Taubah juga ada, kul in kana abakum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amalun iftartum wa tijaratum tasawna kasata wa masakinu dan masakin gitu. Coba dibaca An-Naml 18. Ini sakinah yang pertama. Usahakan rumah kita harus menjadi rumah yang sakinah. Ya Ustaz, artinya boleh. Untuk artinya, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, hei semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Ya, masuklah kepada sarangmu supaya kamu aman, tidak terinjak. Maka rumah yang membawa berkah, kalau ada sakinah di dalamnya, orang merasa betah, kerasan di rumahnya. Maka kalau perlu, di dalam rumah dikasih sesuatu yang membuat orang kerasan. Maka kalau ada dosen-dosen UMP sering terlambat ke kantor, berarti dia sakinah di rumahnya. Dia betah kerasan di rumahnya. Orang dosen UMP setelah pulang dari kantor pengen segera pulang, nggak mampir ke sana kemari, berarti dia tidak mampir ke Sawangan untuk beli segala macam untuk ngopi. Itu berarti dia sakinah di rumahnya. Maka kopi yang paling enak harus kopi bikinan istri. Tapi nggak bisa masak, ya GoFood. Pastikan suami belum datang, itu udah GoFood, suami datang, nanti masak ulang. Wah, kelihatannya enak sekali, ya, cuman pesen pakai jempol. Maka bagaimana ini? Kenapa? Maka Nabi mengatakan sebaik-baik suami adalah yang bisa menyenangkan istri. Kenapa ini saya sampaikan? Karena suami zaman Nuh lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Kalau ada orang lain telepon, curhat, kadang-kadang 2 jam dilayani, kasih nomor handphone, handphonenya dikasih. Maka begitu isinya yang telepon, kadang-kadang asal ini semuanya. Ya. Kalau istrinya yang telepon, kadang-kadang itu hanya asal jawab. Dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Maka tidak ada artinya sama sekali kita ini punya istri, punya suami, kalau tidak bisa saling mensakinahkan satu dengan yang lain. Karena nanti jangan sampai kita itu jangan sampai kita, mohon maaf, kita ini punya suami istri, tetapi hubungannya tidak saling menenteramkan. Dimulai dari handphone. Mohon maaf, ciri suami yang nggak beres kalau handphonenya di password, itu sudah membuat tidak sakinah. Kemana aja dibawa, kemana dibawa, disentuh marah-marah. Maka kalau bisa, untuk sakinah, kadang-kadang handphone suami serahkan istri, biar dipakai istri. Mohon maaf. Seminggu kasihkan istri, terus bapak beli lagi dengan nomor baru. Sama aja kalau gitu. Dimulai sesekali, ibu-ibu mohon maaf, kalau lihat bagaimana kualitas suami bersakinah kepada istri, itu kalau telepon namanya tertulis siapa. Kalau mohon maaf, namanya jelas Esi Saputri, kok nama ditulis itu masih Yayang, Bebek, Hane, masih oke. Namanya Dewi Karita, tapi ditulisnya itu masih Mama. Tapi kalau Mama 1, Mama 2, Mama 3 sudah jadi masalah. Apalagi istri telepon yang ditulis di situ, wah, Mabes Polri, Makobrimob, Bareskrim, nah itu sudah suami mencurigakan. Apalagi jelas
Namanya siapa di situ? Jelas namanya Esi Saputri tadi, tapi ditulis di situ Mak Lampir. Nah, itu sudah bahaya sekali. Itu sudah ancaman, ternyata istri jadi ancaman. Walaupun, mohon maaf, tidak hanya kepada istri pada suami, tapi suami juga kepada istri. Sebaik-baik istri, yang sakinah adalah yang menyenangkan suami. Kenapa ini saya sampaikan? Karena istri zaman now itu lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Kalau keluar rumah dandan sampai 3 jam. Kerudung aja 12 meter, putar sana, putar ini, naikkan lagi, turunkan lagi. Bahkan hijaber sekarang ini, Masya Allah, Bu, kerudung itu sampai, menjulang tinggi ke atas, jadi kalau jalan kayak bawa sampah. Itu luar biasa. Bahkan ciput yang bagus, itu nggak seperti dosen dan UMP ini. Ini yang modis, Bu, ini kurang trendy. Itu harusnya dalemannya itu miring separuh. Jadi kena mata satu kayak bajak laut. Ini baru. Itu begitu keluar rumah. Tapi begitu di rumah, suami datang, itu daster seminggu digantung, dipakai, digantung, dipakai. Kadang-kadang daster satu penitinya 8. Belahannya dari ketek sampai ujung sana. Keluar sedikit Bulgari, Bulgardin, Lacoste, Josefita, Estiloder. Tapi di rumah bau balsam, PPO. Primason, minyak kayu putih, minyak telon, luar biasa, keroan terus, cantik-cantik, tapi kebuka kerudungnya putih, dikira lainnya putih, koyok salon pasti trembel luar biasa, berarti dia tidak membuat sakinah di rumah. Nggak fair, Bu, karena apa? Nanti adanya divorce, adanya affair, adanya perceraian, virot, dan bahkan terjadinya perselingkuhan, itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Secara eksternal, karena wanita di luar kadang-kadang jauh lebih seksi, kutilan, kurus, tinggi langsing kayak biola. Sementara yang di rumah pertumbuhannya melebar, menyampai kayak gentong. Maka pastikan bikin hubungan suami istri yang sakinah, yaitu kerasan membuat betah di rumah. Sakinah yang berikutnya adalah optimistis. Berkenaan dengan surat Al-Fatih ayat 4, surat Al-Fatih ayat 4 berkaitan dengan perang Badar. Di saat perang Badar, umat Islam hanya 300, seharusnya, tolong sambil dicari, Al-Fatih ayat 4. Itu. Waktu itu orang Islam hanya mau ngambil dagangannya, mencegah dagangannya Abu Sufyan, karena waktu hijrah ke Madinah, umat Islam itu meninggalkan semua aset di Mekah. Baik perkebunannya, rumahnya, dagangannya, semua ditinggal di Mekah. Maka ketika Abu Sufyan itu mau melewati Madinah, dicegat untuk minta bagian dong. Wong di sana ada aset yang ditinggalkan. Ternyata Abu Sufyan bawa 1000 tentara untuk nyerang Madinah. Padahal orang Islam hanya 300, nggak siap perang, tapi menang. Karena ada apa? Karena ada sakinah. Waladhi anjala sakinatu fi qulubil mu'minin. Dibaca surat Al-Fatih ayat 4. Maka tugas suami istri bagaimana membuat optimistis seluruh keluarganya masuk surga. Itulah sakinah yang kedua. Boleh? Al-Fatih surat 48 ayat 4. Ayo, monggo silahkan siapa yang ketemu dulu. Nggak harus Pak Uda, siapapun. Itu Bu Esi, ada nggak Mbak Esi? Sudah ketemu Quran enggak? Dialah yang menurut Yusria, bagus. Ya. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka tambah di samping keinginan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi. Dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Fatih ayat 4 ini kaitannya dengan perang Badar. Di perang Badar umat Islam hanya 300. Maka diturunkan sakinah, diberikan rasa optimistis. Maka tugas suami, istri, anak adalah membuat rumah itu menjadi optimistis, jadi baiti jannati. Itu sakinah yang berikutnya. Yang kedua. Mohon maaf, rumah Rasulullah itu kulkasnya berapa pintu? Di rumah Rasulullah itu ada nggak kolam renangnya? Di rumah Rasulullah punya Brompton nggak? Kira punya sepeda Brompton nggak di rumah Rasulullah? Di rumah Rasulullah itu kira-kira, mohon maaf, AC-nya berapa PK? Di rumah Rasulullah TV-nya berapa in? Tapi bisa mensurgakan. Karena ada optimistis amal agama. Maka tugas kita
Bagaimana rumah yang sakinah adalah rumah yang ada optimistis, nanti ada reuni di surga, yaitu anak, cucu, istri semuanya karena ilmu. Nah, nanti akan kita berikan setelah itu. Yang ketiga, sakinah yang dimaksud, karena kita bahas tentang sakinah dulu, ini belum mawadah ya, ini nggak selesai nanti. Ya, sakinah, mawadah, baru rahmah. Itu, tapi kita bahas berkah dari sakinah. Ini strategi marketing, biar nanti Pak Rektor menghubungi saya lagi. Sakinah yang berikutnya tidak boleh saling mencurigai. Berkaitan dengan perjanjian Aqabah. Al-Fatih juga ayat 18-nya. Sekarang dibaca ayat 18. Ayo semuanya saling aktif membaca Qur'annya biar akrab dengan Qur'an. Al-Fatih ayat 18. Ayat itu sudah Bu Esi sudah ngambil Qur'an itu, Bu Yusriya? Siapa? Atau siapa? Al-Fatih ayat 18. Monggo. Mbak Isna, Mbak Inayatun, ada? Bu Inayatun. Al-Fatih ayat 18 artinya, sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Iya, dia menurunkan sakinah. Fa'anjala sakinatu. Sudah diturunkan sakinah berkaitan perjanjian Aqabah. Waktu itu orang yang berjanji itu tidak saling kenal secara dekat, maka saling mencurigai. Jangan-jangan ini ikut berjanji di Aqabah, ini kelihatannya berjanji tapi dia mata-mata. Jangan-jangan ini 01 ternyata 02, 02 ternyata 01, dikira cebong ternyata kampret, dikira kampret ternyata cebong. Nah, saling curiga. Jangan-jangan cuma operasi plastik tapi ngakunya dipukuli orang di Bandara Hussein. Sampai terjadi hoax kesana kemari, maka saling curiga. Maka Allah turunkan sakinah. Bahwa janji setia itu kaitan dengan Allah. Sejak saat itu, maka umat Islam yang berjanji setia tadi saling ketemu hati. Maka tugas orang yang sakinah di dalam rumah tangganya adalah tidak boleh saling mencurigai. Bisa dipercaya dan bisa mempercayai. Artinya kadang-kadang kita bisa mempercayai tapi tidak bisa dipercayai. Dijaga integritasnya di dalam rumah tangga. Termasuk orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Dimulai dari handphone sederhana. Handphone suami, handphone istri, handphone anak. Bagaimana anak ini kadang-kadang handphonenya kita pinjam, kita lihat supaya betul-betul apa yang selama ini dipakai. Jangan-jangan dia buka situs-situs yang nggak benar seterusnya. Ini handphone juga masalah nanti. Kalau kita bicara parenting, luar biasa. Anak sekarang lebih taat kepada handphone daripada kepada orang tua. Dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang, begitu handphonenya berdering langsung lari. Maka kalau ada anak orang UMP seperti itu, kalau minta uang jangan dikasih. Suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih taat kepada handphone, kamu lahirnya dari handphone tuh hamil, terus keluar kamu, maka wajahmu kayak kipet. Sekali lagi, tidak boleh ada saling mencurigai. Suami istri tidak boleh mencurigai. Yang keempat, sakinah artinya pisau yang tajam. Berkaitan dengan peristiwa Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu ketika Zulaikha itu diviralkan. Atau dibaca ayatnya dulu, lalu kita nanti saya terangkan. Yusuf ayat 31. Yusuf ayat 31. Itu sakinah yang nomor 4. Sakinah yang nomor 4 adalah pisau yang tajam. Yang dia itu mengenai tetapi tidak terasa. Ya, Mbak Iskandar. Ya. Yusuf ayat 31, ya. Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf,
keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Ya, waktu itu ceritanya singkat, ini Mbak Istianah pas yang baca Istianah, kaitannya dengan Yulaikha. Yulaikha ini viral di Instagram, viral di YouTube, viral di medsos, bahwa Allah Yulaikha memperkosa budaknya, budak aja diperkosa. Maka diundanglah seluruh staf, karyawan, mahasiswa se-UMP dikeluarkan, dikumpulkan di LPPI. Setelah wanita itu dikumpulkan, maka pintar dikasih buah. Waktu buah itu dibagikan, maka dikasih pisau yang tajam. Pisau dalam bahasa Arab adalah sakinah, jamaknya sikin. Ketika dia mau mengupas buah itu, maka Yusuf dipanggil. Begitu Yusuf dipanggil, maka seluruh wanita itu kaget, loh. Hadza malakun karim. Ini bukan manusia biasa, ini malaikat ini. Ustadz, orang kok secakep ini? Ini bukan sembarang ustadz, ya, bukan sembarang manusia. Orang cantik sampai wakotoa aidiyahunna, dia memotong jari-jarinya tidak berasa. Anda pernah melihat orang ganteng banget sampai jari-jarinya kepotong, keiris, kita nggak berasa. Dan begitulah sakinah. Sakinah adalah walaupun dia menegur, tetapi tidak menyakitkan. Terutama suami istri saling menyenangkan, saling tidak menyakitkan. Karena jujur saja tidak boleh kalau itu melukai hati atau menyakitkan hati pasangan. Suami Anda, Istianah, mohon maaf, sudah nikah belum Istianah? Halo, Istianah yang baca tadi? Sudah nikah? Belum. Nikah awal sebentar lagi, Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan segera laku. Ngapain kamu ada alat, gak ada manfaat tadi? Segera nikah. Pokoknya nikah itu disegerakan. Nanti kelamaan pacaran mengakumulasi dosa, banyak dosanya. Pertanyaannya sudah apa belum? Ya, iseng, neking, petting, intercourse seksual, ya itu segera nikah. Pokoknya yang belum nikah segera nikah, gitu, ya. Gitu. Saya termasuk penganjur nikah, ya. Gitu. Ya, segera saja lebih aman. Intinya adalah nanti kalau punya suami jangan melakukan satu kejujuran yang itu menyakitkan. Suaminya hitam, nggak boleh panggil black si black, nggak boleh. Istrinya gemuk, panggil dud, nggak boleh. Tapi kalau gemuk ya jangan panggil sing langsing, menyinggung perasaan. Istriku yang sangat berbobot gitu. Istrinya bodoh, suaminya bodoh, panggil Mas Agus. Lah Pak Agus agak gundul sedikit lah gitu misalnya gitu. Buat panggilan yang baik. Rasulullah kalau manggil istrinya, ya Humairah, hesi merah delima. Kenapa? Untuk membuat gambaran. Ya Habibah, ya Ummul Mukminin, yang menyenangkan, ibunya para orang wanita supaya menyenangkan gitu. Karena memang pipinya Aisyah itu putih kemerah-merahan kayak apel Australia. Tahu ya apel Australia? Kalau apel Malang itu hijau, apel yang Australia yang impor itu jadi putih kemerah-merahan. Kalau di sini kayak siapa ya? Ini saya cari dulu. Tak lihat mana ini yang kayak Esi kayak ini. Esi kayak salah itu, bukan kayak apel. Ya. Yang lain kayak pace, ada item-itemnya. Nah, maka tidak boleh jujur kalau itu menyakitkan. Itulah maka tidak boleh saling menyakiti. Maka kunci sakinah yang keempat tidak saling menyakiti. Yang kelima, sakinah terdapat di dalam hadis, yaitu kaitannya dengan tidak saling mengganggu. Dengan apa? Dengan tindakan, dengan suara, dengan perasaan, tidak boleh saling mengganggu. Kalau kamu sudah mendengar adzan kemudian iqomah, maka kamu berdiri di belakang imam itu, ya, di belakang imam, maka kamu tidak boleh saling mengganggu. Maka tidak boleh taswis. Ini ada Ustaz Hayyan Hidayat, imam saya, terus di belakang imamnya mentang-mentang dia lulusan IAIN, SAG, sarjana alam gaib, bacaannya dikeras bismillah, padahal dia sedang jadi makmum. Termasuk tidak boleh mengganggu dari segi bau. Maka kalau mau ke masjid, khudu zinatakum min dakul masjidin. Pakai pakaian yang bagus, jangan makan pete, jengkol, pace, brambang, bawang, batang.
Karena itu akan membuat suasana yang tidak nyaman, pakai bau balsem terus jangan, supaya ada suasana surgawi. Kenapa suasana yang makanya di Arab kalau orang ke masjid apalagi hari Jumat ini itu sebelum masuk masjid diolesi wangi-wangian karena biar ada suasana surgawi. Karena tidak boleh saling mengganggu. Saya ulang, sakinah di dalam 5 makna. Sakinah yang pertama adalah tempat tinggal. Bagaimana kita membuat kerasan di rumah kita, apalagi saat work from home. Pastikan rumah kita itu menjadi tempat di mana nanti ada fungsi 4 di dalam rumah itu. Satu sebagai rumah, itu tapi nggak saya terangkan sekarang karena waktunya. Itu satu, rumah harus jadi maskanah, yaitu tempat untuk bersakinah. Yang kedua, rumah harus jadi musola. Ada ibadah, ada bacaan Quran, ada wirid, ada zikir untuk musola di rumah. Maka kalau ada anak masuk rumah nggak pakai salam, pergi dulu. Ini rumah apa kandang ayam? Ya, rumah, kalau rumah masuknya salam dong. Ulangi dulu. Mau makan kok tangan kiri, itu ini rumah, ini tempat untuk ibadah, tempat musola. Rumah bukan sekedar untuk tidur, tapi untuk makan, untuk itu yang sesuai Rasulullah. Tangan kanan, bismillah, gimana doa mau makan, gimana? Ya, istri, gimana doa mau makan? Allahumma ini, a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Pinter ya, itu ya. Pinter ini LPB-nya gimana ini? Allahumma barik lana itu kalau mau ke toilet, jadi di depan kloset Allahumma barik lana. Kalau mau belajar gimana? Buku disiapkan terus bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau dosennya datang, dari jauh kelihatan dosennya datang, bacanya gimana? Summum hukmun Om Fahum. Nah, ini kurang ajar semua nih mahasiswa UMP. Sekali lagi, rumah harus jadi maskanah, tempat bersakinah. 2 harus jadi musola. Yang ketiga, rumah harus jadi madrasah, tempat untuk mendidik ilmu-ilmu agama, yufaqihu fiddin. Untuk mendidik ilmu-ilmu nafik, kata Said Syafiq, 4 hal. 1, akidah shofika. Yang kedua, akhlakul karimah. Yang ketiga adalah taklim ilmu nafik, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Yang keempat adalah amalus soleh. Terakhir, rumah harus jadi maulud. Nah, itu fungsi rumah. Fungsi rumah itu untuk maulud. Dibaca surat An-Nisa ayat 9. An-Nisa ayat 9. Ayo, siapa? Tidak harus istri kok, istri terus yang lain-lain yang Al-Quran terjemah. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Barakallah. Makasih Mbak Isna. Jadi ada 4 kewajiban orang tua di dalam rumah. 1, jangan meninggalkan anak yang lemah. Seluruh ulama sepakat lemah di situ, lemah akidahnya, lemah karakternya, lemah keimanannya, lemah keyakinannya. NU dan Muhammadiyah sepakat itu. Padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat. Kecuali dalam ayat ini dan juga Omnibus Law sama-sama menolak itu. Yang kedua, jangan sampai menelantarkan. Kaitannya dengan kesejahteraan. Maka kalau rumahnya tipe studio di apartemen atau tipe 21 atau rumahnya RSSSSS, rumahnya sangat sempit, sedikit semen, susah selonjor, sumpah sekali, jangan bikin anak terlalu banyak. Mosok rumahnya cuma kecil, anaknya 8, yang 2 di rumah, 3 di musola, yang lain titipkan mertua. Modalnya moli molas, madep mantep, manggon mangan, meli moro tuwa mati, moro-moro meli marisi, moro tuwa muni-muni, mantu minggat. Nah, kalau udah gitu bermodal dengkul. Ya, Isna, Istiana, istri dan Isna, mohon maaf, jangan mau kalau orang lamar gitu modelnya cuma modal dengkul. Cari warisan mertua saja. Nah, jangan. Nah, dari sisi ini maka jangan sampai menelantarkan anak. Yang ketiga ketakwaan, yang keempat akhlakul karimah. Walaupun kaulan itu nanti ada banyak, ada kaulan sadida, kaulan masyiro, kaulan layina, ada kaulan ma'rufa, ada banyak nanti di kajian berikutnya. Secara umum, saya ulang, sakinah adalah membuat rumah menjadi tempat tinggal yang kerasan, yang betah. Itu. Yang kedua, sakinah adalah
tempat untuk optimistis mengantarkan seluruh keluarganya reuni di surga. Nah, ini rumah yang diberkahi. Reuni surga yang dimaksud di mana? Dibaca surat Ar-Ra'd ayat 23. Udah, ini. Ar-Ra'd ayat 23. Ar-Ra'd ayat 23. Surat ke-13. Ayo, Isna, Isti, atau Mbak Dwi, atau siapa? Prima, Bu Sri Wahyuni, siapa Mbak Sri? Bu Inayatun lagi? Ayat 23. Ya. Ya, Bu Inayatun, itu dimatiin lagi. Ntar itu masih di mute Bu Inayatun nama. Ya. Yaitu surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Ya, inilah yang kita harapkan. Rumah yang diberkahi adalah rumah tempat bersakinah. Nanti reuni di surga bersama siapa? Nenek-neneknya, kakek-kakeknya, pasangannya, anaknya, cucunya, cicitnya, canggahnya, wareng, udeg-udeg, tebok kosok, gantung siwur, semuanya sampai ujung-ujungnya, semuanya akan kumpul di surga. Jangan sampai nanti suami sudah di surga, istrinya ketinggalan di neraka. Itu contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh masuk surga, tapi anaknya Kan'an masuk neraka. Istrinya Nabi Nuh namanya Bunuh. Istrinya Nabi Nuh namanya Bunuh. Dan istri Nabi Lut namanya Bulut. Suaminya di surga, tapi Bunuh dan Bulut ketinggalan di neraka. Rumah yang diberkahi harus membawa optimistis. Sehingga nanti kumpul anaknya jadi anak yang soleh-solehah. Nanti akan kembali di surga sana bersama keluarganya sebagai Ar-Ra'd. Sakinah yang berikutnya adalah untuk tidak saling mencurigai, ada transparansi, terbuka satu dengan yang lain. Sakinah berikutnya sikin, itu pisau, jangan sampai saling menyakiti. Dan sakinah terakhir adalah saling tidak mengganggu. Tidak mengganggu keluarga lain dan tidak ada gangguan di dalam keluarga. Itulah rumah yang diberkahi, tempat yang diberkahi, tempat bersakinah. Harusnya disambung dengan mawaddah dan hubungan pasutri dan parenting, itu kurang lebih diperlukan 8 kali pertemuan lagi. Gitu. Nah, sementara itu, ini kalau di TV saya sudah tanda tangan 6 kali. Ya, sudah transfer, ini sudah tanda tangan transfer. Ya, saya kembalikan. Sudah, monggo. Ya, kalau ada dialog, silakan. Yang sulit-sulit, yang susah-susah, yang jawab Pak Rektor. Gampang-gampang saya. Ustaz, terima kasih Ustaz. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan. Raisen boleh, silahkan. Ada nggak Mas? Soalnya nggak ada door prize-nya, jadi nggak semangat. Iya Ustaz. Door prize-nya nanti umrah bersama saya dengan harga yang murah, saya diskon. Kalau perlu 10 juta, insya Allah dalam bimbingan saya. 10 juta, insya Allah bisa umrah bersama saya, tapi kumpulnya di Jeddah. Ya, ya 10 juta ini aja. Anjir Ustaz. Monggo, jamaah sekalian, atau ada yang lewat chat? Yang tanya akan dapat hadiah umrah dari LPPI. Brosurnya dulu. Ya. Monggo, ada? Kalau nggak ada ya sudah, saya kembalikan. Bu Diniati, nggih? Boleh yang saya sampaikan, boleh yang lain, nggak apa-apa. Misalnya kalau suami saya itu kawin lagi, saya bunuh apa saya bunuh diri? Monggo Ibu. Room chat Anda itu room chat ada itu Bu Melati. Oh, nggih. Ustadz, ini ada yang dari chat itu bertanya dari Ibu Dr. Ira Citra.
itu bagaimana membuat kita perhatian dengan suami sedangkan dia tidak care dengan kita. Ya. Prinsip suami istri itu punya hak yang sama. Jadi ada persamaan hak antara suami dan istri, maka hak dan kewajiban itu punya tanggung jawab yang sama-sama, bahwa kewajiban suami adalah hak istri, hak suami adalah kewajiban istri. Artinya, hak kita adalah kewajiban orang lain, kewajiban kita adalah haknya orang lain. Maka yang paling penting, karena pertanggungjawabnya sama-sama, tidak peduli mau suami baik kepada kita, terserah urusannya dengan Allah. Karena nikah adalah untuk ibadah, nikah urusannya dengan Allah. Kalau kamu tidak baik kepada saya, urusanmu kepada Allah. Yang penting aku baik kepada kamu. Itu prinsipnya. Tetapi kalau kita menilik bagaimana tugas suami yang benar, seharusnya dia lebih care. Coba dibaca surat An-Nisa ayat 19. Itu tugas suami. Ini karena banyak para suami-suami supaya betul-betul. Ini suami yang baik. Ini tadi bukan pertanyaan, kayaknya curhat ini ya. An-Nisa ayat 19. Karena laki-laki suka egois, suka cari menang sendiri, juga merasa super. Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Jadi saya itu di Jakarta suruh nginep dengan Saiful Jamil, nggak mau. Ya, dibaca. Ini untuk artinya, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Dan satu, laki-laki jangan suka maksa-maksa istrinya, jangan suka maksa-maksa istri. Dengerin, ini yang baca harus ini ya, karena laki-laki ya. Terus. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena jangan menyusahkan mereka. Itu. Kalau suami kawin lagi susah apa senang? Kalau diperhatikan ya itu, karena hendak mencari hendak mengambil kembali sebagian dari karena hubungan suami istri itu mawaddah bukan mahabbah. Mawaddah itu bukan tanpa pamrih. Itulah maka suami gaji istri tidak tergantung layanan istri. Istri melayani suami tidak tergantung gaji. Lu biarnya 10 juta, ini 9 juta, ini kurang 1 juta, kemarin masamu nggak enak, ini potong 1 juta. Ini rumah tangga apa rumah makan? Perhatikan bahwa gaji kepada istri nggak ada kaitannya dengan mohon maaf, layanan. Lu biasanya 10 juta, ini 9 juta, 700, kurang 300 ribu, lihat istri kamu miring, potong 300 ribu. Kalau gitu nikah aja dengan laundry. Demikian juga istri. Tolong perhatikan Mbak Inayatun, melayani suami nggak ada kaitannya dengan gaji. Minum pahit ini kurang gula. Kemarin kurang 600, ini 600 gitu. Nggak bisa itu semuanya. Nggak bisa seperti itu. Gitu. Artinya apa? Jangan sampai nanti cucian nggak bersih hanya karena gajinya kurang. Enak-enak berhubungan suami istri, stop gimana? Itu. Yang 700 mana nanti dilanjut. Jangan suami istri itu ke Batu Raden sana, gitu ya, gitu. Ya maksudnya Batu Raden tempat dingin lah, itulah gitu ya, gitu. Jadi hubungan suami istri adalah hubungan untuk mawaddah. Ini ayat ini berbicara. Diteruskan? Oke, ini ada lagi. Ustaz. Itu belum selesai ayatnya. Belum selesai. Ya. Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji dan nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ya, nanti hubungannya saling makruf itu, wa asyirna bil ma'ruf, itu hubungan yang saling pengertian, dan ada sabar, syukur, fikir, zikir. Sabar, syukur, fikir, zikir. Di situ ditutup, kalau kan suka pada suami, sabar. Nah, dulu suami saya ganteng, sekarang jelek, alhamdulillah. Justru orang jelek itu lebih konsisten. Sampai tua pun jelek, sudah mati pun jelek, ya gitu. Oh, si saya dulu kutilang, tinggi langsing, sekarang kok gendut besar, gemuk, alhamdulillah. Di balik kegemukan pasti punya banyak kelebihan. Orang gemuk itu pasti punya banyak kelebihan. Gitu. Nggak usah sebutin, Minimal kalau banjir nggak usah cari pelampung. Gitu. Banjir ayo mama tengkurap, enak sekali, luar biasa. Secara prinsip hubungan suami istri Al-Baqarah 228 ayat Al-Baqarah 228.
punya hak dan kewajiban yang seimbang. Itu secara prinsip, ya. Al-Baqarah berapa? 228. Bagaimana keseimbangan antara hak dan kewajiban tadi? Itu harus ada suami dan istri. Ya. Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri, mereka menunggu 3 kali quru. Terus. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu. Jika mereka menghendaki perbaikan dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi suami dan istri punya hak dan kewajiban menurut cara yang patut. Kenapa suami punya kelebihan? Karena dia memberi nafkah, maka izinnya adalah istri kepada suami karena yang bertanggung jawab nanti suami. Kenapa suami pergi nggak perlu izin? Karena dia tanggung jawabnya pribadi. Tapi kalau istri harus, karena dia nanti harus dipertanggungjawabkan suami. Dalam hal ini enak jadi perempuan. Karena laki-laki bertanggung jawab, dosa-dosa istri itu suami ikut bertanggung jawab. Maka dosa istri juga dosa suami. Itu. Tapi dosa suami sendiri. Uang suami juga uangnya istri, tapi uang istri uang sendiri. Uangku, uangku, uangmu, uangku. Itu bagi istri. Dosaku juga dosamu sendiri. Maka betul-betul berat jadi laki-laki. Maka tolong hormati laki-laki. Dengerin, istri semuanya isna itu inayah. Jadi laki-laki itu berat. Maka hormati laki-laki. Karena dia punya tanggung jawab nafkah, lahir, batin, dan bagaimana menjalin kehidupan agama dalam keluarga. Oke. Lagi? Ini banyak Ustaz sebenarnya, tapi ya dipilih saja ini Ustaz. Banyak yang jawab Pak Asep nanti. Oke. Nah ini ada yang menarik ini Ustadz, ini dari Mas Teguh. Bagaimana sikap kita kalau calon mantu ujian agamanya tidak lulus, tetapi anak cinta banget? Nah ini bagaimana Ustadz? Modal nikah bukan hanya cinta, ya. Makan itu cinta, ya itu. Nabi mengisyaratkan pernikahan itu pertama pernikahan itu harus didasarkan pada kesamaan fikrah dan kesamaan akidah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 221 jelas-jelas jangan pernah menikahi hanya karena cinta, tapi kalau akidahnya nggak baik. 221 dibaca cepat ya, Al-Baqarah 221. Syukur yang nanya sendiri yang artinya pertimbangan agama itu menjadi hal yang sangat penting. Meskipun nanti ada 4 hal lain yang penting untuk dipertimbangkan, selain itu ada 3 hal lain. 4 hal. Tungki al-mar'ah ala-ra'ah. Coba 221. Al-Baqarah 221 ya, Sir. Ya, silakan lagi. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki yang musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga. Karena ampunan dengan izinnya atau izin Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Gitu, Ustaz. Ya. Ayat ini sudah bicara tentang bagaimana indikasi menikah. Karena menikah urusannya surga dan neraka. Ada orang pernikahan menuju neraka, ada pernikahan menuju surga. Dikaitkan dengan apa? Dengan agama. Jadi nggak ada kaitannya dengan cantik dan tidak cantik. Ganteng dan tidak ganteng. Punya suami ganteng tapi Islam itu lebih baik daripada wajahnya jelek tapi kafir. Itu. Nah, anak pejabat
tapi Muslim lebih baik daripada anak kere, anak orang di bawah jembatan, tapi dia non Muslim. Nah, ini memang harusnya saya balik ya gitu. Artinya apa? Yang paling penting adalah bagaimana agama. Maka 4 hal. Tidak hanya cinta, tetapi boleh cantik, boleh ganteng, itu pertama. Boleh kaya raya, boleh keturunan yang baik, berketurunan yang banyak, yang baik. Tapi kalau agamanya tidak baik, maka jangan jadikan pertimbangan agama. Artinya, nolak karena cantik boleh. Maka kenapa di dalam hadis, Mula Al-Qadir itu menerangkan kenapa semua hadis agama di nomor 4. Lihat semua hadis. Oh, nikahilah wanita karena cantiknya, karena kayanya, karena nasabnya, baru kepada agamanya. Kenapa agama nomor 4? Karena ini jadi penentu. Tapi agama yang dimaksud bukan agama secara pengertian saja, tetapi juga perilaku. Mungkin ujian agamanya dapat A, tapi sholatnya bolong-bolong karena itu kognisi, bukan pada afeksi, bukan pada psikomotorik, bukan pada perbuatan action. Nah, maka keberagaman tentu bukan hanya lulus tidak lulus, tapi kalau dia aja ilmunya nggak ada, bagaimana amalnya? Gitu. Nah, jadi ya tetap dipertimbangkan agama itu jadi pertimbangan. Jadi jangan asal cinta, tapi tidak mempertimbangkan agama. Justru yang paling penting adalah agama. Nah, karena cantik itu nggak lama. Sekarang masih imut-imut, sebentar lagi amit-amit. Sekarang masih bisa diajak ke diskotik, sebentar lagi ke apotek aja. Lihat dosen-dosen itu, grup-grupnya isinya tentang obat, apotek saja. Gitu. Bagaimana obat ini, obat itu. Kalau mahasiswa masih, karena kan ini wajah-wajahnya banyak yang milenial, ini penting. Kalau saya Pak Huda itu kan sudah Pak Rektor itu sudah kolonial, ya, bukan milenial lagi. Nah, jadi pertimbangan tentang nikah ini karena nanti khusus kita bikin kuliah menjelang pernikahan. Karena nikah itu satu untuk ibadah, maka kalau cari istri, cari suami, maka jangan cari istri dan suami, carilah ibu bagi anak kita, carilah bapak bagi anak-anak kita. Pertimbangannya beda. Jadi kalau cari istri dengan cari ibu itu beda. Ini cari untuk ibunya anak-anak kami. Anak-anak yang lahir itu ibunya itu, maka sosoknya pasti harus satu punya keberagaman yang baik karena ibu itu nanti akan jadi madrasah. Madrasah harus pinter. Kalau ibunya lolok tuh lali O2N on, maka bagaimana anak-anaknya? Nanti bapak di kantor malah apa segera pulang apa? Kita kedatangan densus ngapain? Nanyain jumlah anak, jumlah keluarga itu sensus. Mosok cantik-cantik gak bisa bedakan densus sama sensus. Rumah dikasih internet sudah saya chat itu Ethernet. Mosok cantik gak bisa bedakan internet sama Ethernet. Nah, itu ya. Itu minimal bisa bedakan WC duduk dengan WC jongkok. Oh, sudah dari Purwokerto diajak ke hotel mewah, itu WC-nya duduk tetap jongkok. Saya pernah ke UMP itu WC-nya duduk itu ada cat sepatunya. Gitu. Karena biasa di sungai sambil gelantungan akar pohon itu, nah, ini harus ada pengetahuan yang baik tentang keilmuan, tapi juga utamanya ilmu agama. Udah jam 9 lebih nih. Setunggal malih, terus dulu Ustaz. Setunggal malih Ustaz. Ini tadi yang Bu Diniati belum bisa secara langsung tadi ini bagaimana menjaga agar strategi mendidik anak-anak untuk mewujudkan keluarga sakinah. Nah, ini sudah masuk bab lain ini, parenting ini ya. Nanti tidak bisa singkat, tetapi pertama, by proses take time. Karena mendidik itu diperlukan waktu yang panjang. Maka dari awal, jangan sudah nakal baru kita sadar tentang pendidikan. Itu. Kalau mendadak, kalau serba cepat itu mendadak. Kalau mendidik itu diperlukan waktu. Gitu. Yang kedua, diperlukan suasana agama. Dalam bahasa agama namanya bi'ah. Tidak mungkin anak itu menjadi baik kalau tidak diadakan suasana. Suasana itu ada 4. 1 suasana keluarga, 2 di kampus, di sekolah, carikan sekolah yang berbasis Islam. Itu. Kalau di Purwokerto boleh di Al-Irsyad, boleh dibina anak soleh, bias. Itu karena yayasan saya, ya itu. Masukkan ke bias itu, insya Allah itu lebih, insya Allah nanti masuk bias itu hafalan ayatnya lebih banyak daripada bapak ibunya. Anaknya sudah 3 juz, bapak ibunya hanya trikul, kul au, sama idaja, sama ina. Oke, yang ketiga, mohon maaf,
Sekali lagi, bagaimana bi'ah, yaitu suasana satu suasana rumah, sekolah, masyarakat, dan masjid. Inilah tempat untuk mendidik. Kalau orang nggak pernah keluar masuk masjid, sulit untuk dijadikan orang baik. Kata Nabi, sebaik-baik tempat adalah masjid, sejelek-jelek tempat adalah pasar, sekarang diskotik. Maka orang kalau sering keluar masuk masjid, itu tanda dia akan baik. Karena di masjid pengaruhnya baik. Ke diskotik, sulit diharapkan baik. Wah, ini diskotik syariah. Oh, jadi masuknya tokoh Islam. Oh, lagunya qasidah, mabuk tapi Islami. Jadi, masalah, nggak ada. Itu Alexis syariah, nggak ada Alexis syariah. Ini maka diperlukan itu. Kemudian ada keteladanan. Mendidik itu diperlukan keteladanan. Maka polanya bukan memerintah tapi mengajak. Kuping apa semua? Ayo kuping ke rumah dan ke rumah. Oh, nonton masjid. Wah, anak ekonomi masjid, bapak ibunya nonton TV. Berarti dia, wah anak jangan ngerokok. Lah bapak juga ngerokok. Bapak kan wis tua. Nah, itu namanya dia. Maka jadi keteladanan. Pastikan anak-anak kita bangga dengan bapaknya, bangga dengan ibunya. Kono adus, kono ambumu pernah sudah wedus persis bapakmu. Bapak mas tolong dino. Berarti bapak sono belajar biar nggak lulak tulali pohon persis ibumu. Ibumu wis anaknya telu ikro lagi jadi loro ya ibumu. Berarti dia tidak membuat keteladanan. Maka nanti ada kedua, ada itu pembiasaan. Nanti tinggal anaknya umur berapa? Karena terapi untuk 0 sampai 7 tahun beda dengan 7 sampai 14. 7 sampai 14 beda dengan 14 sampai 21, 21 sampai 40 beda. Karena anak pertama selalu mengatakan apa kata ibu, apa kata bapak. Pertama, ngomongin bapakmu. Kedua, apa kata teman. Kata teman saya, itu. Yang ketiga, apa kata saya. Yang berikutnya kalau usia-usia dosen Anda itu apa kata Tuhan. Sudah melangit. Apa kata agama itu kalau sudah 40 tahun ke atas. Tapi kalau sekarang ya kata teman saya, kata Google, kata itu. Kalau sekarang nggak kata Quran, kata hadis, kata Islam seperti itu. Lah tahapan itu beda. Maka satu nanti harus jadi raja, kedua jadi penjara, ketiga harus jadi sahabat. Itu di parenting ini strategi marketing saya tunjukkan, tapi penjelasannya lain kali. Ya, itu kaitannya dengan mendidik anak, itu parenting karena apalagi di saat persoalan-persoalan di saat pandemi ini. Pendidikan online sangat susah bagi kita karena dari sisi transfer of knowledge oke, tapi dari sisi pendidikan karakternya tidak sampai. Makanya sekarang diturunkan dari Kemendiknas, itu diturunkan budgetnya. Artinya target untuk ini, targetnya itu bukan budget, targetnya itu diturunkan karena tidak tercapainya tujuan pendidikan kita. Oke, itu sudah. Masih ada yang lain nanti yang jawab Pak Asep sama Ustaz, terima kasih Ustaz. Atau nanti dijawab di pertemuan berikutnya kalau saya diundang lagi. Kalau enggak apa-apa diundang lagi. Ustaz. Jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah jangan dimasukkan dalam hati. Gajah Mungkur Wonogiri, kalau saya salah matur mohon sorry ya gitu. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, tolong Pak Anjar Nugroho menghubungi saya lagi, ya, gitu, ya. Pokoknya beli rumah di Kota Bekasi setelah ceramah, tolong LPPI jangan lupa administrasi. Bukan itu. Jangan lupa mendoan, itu aja lah. Ya, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.